Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu para jemaah mushola Al-Furqan Perumahan Puri Tanjung Intan yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan segala nikmat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Dipun kabari Bapak Ibu sehat sedoyo. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita menjadi kesehatan yang diberkahi dan manfaat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di majelis ilmu yang mulia ini, yang pada asalnya jadwalnya sinten Ustaz Yasri beliau berhalangan, maka pas alhamdulillah saya kosong jadi ketemu ya. Kalau tidak ketemu ya maka tidak bisa hadir di sini ya. Alhamdulillah terakhir kita ketemu kapan Bapak Ibu? Pas Ramadan ya, di waktu Ramadan ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan semoga apa yang nantinya kita pelajari bisa kita pahami, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan kepada keluarga dan masyarakat kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam yang cerah ini ya, saya diminta untuk membahas terkait takdir ya, terkait apa Bapak Ibu? Takdir ya. Pembahasan tentang takdir itu sangat luas ya, karena ini hanyalah satu pertemuan, maka kita akan bahas ada hal poin penting ya, terkait takdir yang perlu untuk kita fahami, yang ada menjadi prinsip yang perlu kita pegang ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa ya? Bahwa kita sudah meyakini yang namanya takdir itu sudah ditentukan oleh sinten Bapak Ibu? Oleh Allah Ta'ala. Okay. Nah, pertanyaannya, takdir itu bisa berubah bukan Pak? Bisa apa tidak? Tidak apa bisa? Ada istilah ulama ya. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sudut pandang takdir itu bisa berubah atau tidak, maka para ulama membagi takdir itu ada dua jenis, yaitu ada takdir yang bisa berubah dan ada takdir yang tidak bisa berubah. Nah, fokus kita pada malam hari ini adalah tentang ya, takdir-takdir yang memang bisa berubah, dan ya, banyak hal yang bisa berubah dan kita yang mengusahakan. Kita berusaha untuk merubah takdir
takdir yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik. Makanya kalau kita lihat ada banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang bab ini, ya, itu mengarahkan agar kita selalu berusaha yang terbaik. Contohnya di dalam surat Al-Ra'd ayat 11, ya, Allah Ta'ala firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ada penggalan kalimat di dalam ayat tersebut yang artinya, kalau terjemahannya pasti Bapak Ibu nggak asing, cuman Arabnya mungkin mandan asing, ya. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah kondisi mereka sendiri. Berarti takdir bisa berubah, bukan? Bisa. Berarti sudah kompak jawabannya ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada asalnya, pada awalnya takdir itu sudah Allah tetapkan, ya. Secara umum bahwa seluruh ketetapan Allah di alam semesta ini sudah Allah tetapkan, Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian, ya, secara spesifik dari catatan takdir tadi yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu ada bagian personal, contohnya takdirnya si A, si B, si C, termasuk takdir kita masing-masing. Nah, nanti ketika seorang hamba itu sudah waktunya ditiupkan rohnya, itu kapan, Pak? Saat kapan itu? Di dalam kandungan berapa lama? 4 bulan, ya. Ketika sudah 4 bulan, ya, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang panjang, ya, kalau sudah 4 bulan, fayursalu ilaihil malak, maka Allah perintahkan malaikat khusus, fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat tadi akan meniupkan roh ke dalam jasad tadi yang usianya berapa? 4 bulan, ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Setelah roh ditiup, Allah perintahkan malaikat tadi untuk menuliskan 4 takdir utama. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ditulis 4 perkara: rizkinya, ajalnya, amalnya, dan akhir kehidupannya. Apakah menjadi orang celaka atau bahagia? Apakah nanti mendapat husnul khotimah atau su'ul khotimah saat meninggal dunia? Di alam barzah apakah mendapat nikmat kubur atau siksa kubur? Dan di akhirat apakah menjadi ahli surga atau ahli neraka? Itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Nah, itu pada asalnya sudah ditetapkan. Tapi nanti hamba itu bisa berusaha merubah yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik. Ada gambarannya Bapak Ibu. Nah, saya berikan contoh terkait bagaimana kita bisa merubah takdir yang kurang baik menjadi baik, yang itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa? Ya. Sebagai contoh, ada seorang hamba yang pada asalnya hari itu sudah tertulis dia akan mendapatkan takdir yang buruk. Misalnya kecelakaan di jalan atau hal buruk di jalan. Awalnya sudah tertulis. Bisa nggak itu berubah Bapak Ibu? Bisa. Dengan apa?
dengan sesuatu yang dilakukan oleh hamba itu. Di antaranya adalah doa. Jadi di antara faktor yang bisa merubah takdir itu ada banyak. Ada doa, ada sedekah, ada silaturahim. Bapak itu kan sering mendengar kemarin bulan Syawal gitu. Ya. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya, hendaklah nopo menjalin silaturahim. Berarti rizki bisa berubah, bukan? Bisa. Usia, umur bisa berubah, bukan? Bisa. Sebabnya nopo silaturahim. Nah, jelas kita itu bisa berubah. Dengan apa silaturahim? Yang menentukan silaturahim sebagai penyebab berubahnya takdir siapa? Allah. Maka ketika hamba melakukan itu, ya, Allah akan jadikan takdir itu berubah dengan izin Allah. Karena sebab perubahan takdir itu Allah yang menentukan, maka perubahan takdir dari A menjadi B itu juga atas kehendak Allah, dan itu bagian dari takdir Allah. Jelas itu Ibu? Jadi semuanya sudah Allah takdirkan, tapi perubahan takdir itu ya atas izin Allah, tapi usaha dari kita. Jelas itu Ibu? Niki paham nopo kecepatan? Paham gini. Nah, soalnya memang terus terang Pak, pembahasan takdir kan panjang dan luas dan butuh fokus, butuh konsentrasi. Nek ngantuk mbok salah paham. Soalnya hanya satu pertemuan gitu, jadi saya pilihkan mana yang mudah untuk kita pahami dan bisa kita amalkan. Nah, dari salah satu hal tadi, contohnya silaturahim, itu kan sebab bisa berubah takdir. Rizki yang awalnya ditulis sekian bisa bertambah dengan sebab silaturahim. Umur yang awalnya sekian tahun bisa bertambah karena sebab silaturahim. Semuanya atas izin Allah. Nah, sekarang kembali kepada takdir yang awalnya buruk, itu bisa berubah dengan apa? Dengan doa. Dengan apa Bapak Ibu? Doa. Jadi ada doa, ada sedekah, ada silaturahim, kemudian ada hal-hal lain yang bisa merubah takdir. Tapi fokus kita pada malam hari ini adalah doa. Di mana doa ini Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Doa itu menjadi tameng dari berbagai hal yang buruk. Doa itu bisa mencegah bala. Doa itu bisa melindungi dari berbagai gangguan jin, berbagai bencana yang tidak kita inginkan. Nah, jadi doa ini bisa merubah takdir. Semuanya atas izin Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo kita simak ya, hadis yang sangat penting. Para ulama ya memperbincangkan derajat hadis ini. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Ya, secara sanad diperbincangkan, tetapi secara substansi atau secara isi ini betul. Itu apa? Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis ini sangat penting bagi Ibu. Nabi SAW menjelaskan, la yughni hadarun min qadarin. Artinya, ya ini kalimat pertama. La yughni hadarun min qadarin. Yang artinya kehati-hatian itu belum cukup untuk menolak takdir.
kehati-hatian belum cukup untuk menolak takdir, untuk menolak bala, untuk merubah takdir. Maksudnya bagaimana? Kita sudah hati-hati, ya, itu belum cukup Bapak Ibu. Bala atau bencana itu tidak bisa dicegah dengan kehati-hatian. Contoh, ya, kita sering banyak lihat video ada orang hati-hati nyebrang jalan. Ternyata ada orang lain tidak hati-hati. Dia nyebrang jalan hati-hati, ada motor ngebut, terjadilah bencana. Sempat ada video viral di Kalimantan, tapi bukan jalan Kalimantan Breaking, Kalimantan Breaking, Pulau Kalimantan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat orang nunggu di lampu hijau, ya, itu banyak yang nunggu di lampu hijau, ternyata dari belakang ada tronton qadarullah, Allah takdirkan remnya belum. Itu semua kecium semua, ciuman maut. Ya. Itu salah satu korbannya orang sini Pak. Orang sini Pak. Oh, ini? Oh, Iya Pak. subhanallah. Itu salah satu korban. Selamat nomor 5. Almarhum. Berarti meninggal saat itu. Meninggal saat itu. Subhanallah. Nah, itu semua dengan izin dan takdir dari Allah Ta'ala. Semoga husnul khatimah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan terima seluruh amal solehnya. Amin. Nah, lanjut Bapak Ibu, itu sebagai salah satu contoh. Mereka kan sudah hati-hati, betul nggih Pak? Buktinya apa hati-hati? Lampu hijau, lampu merah berhenti. Kalau lampu merah terabas, hati-hati enggak? Enggak, ceroboh. Nah, mereka sudah berhati-hati, sudah ikhtiar lahir, tapi ternyata takdir tetap berjalan. Nah, ini sebagai bukti hadis yang tadi saya sebutkan, la yughni hadarun min qadarin, bahwa kehati-hatian belum cukup untuk menolak takdir. Kan muncul pertanyaan, lah terus apa yang bisa menolak takdir itu apa? Kan begitu. Nah, Nabi menyebutkan kalimat berikutnya, walakinna du'a, akan tetapi doa yanfa'u mimma qad nazala wa mimma lam yanzil. Akan tetapi doa itulah yang bisa mencegah bala, bisa menolak takdir yang buruk, entah bala atau bencana yang sudah turun agar diangkat ataupun yang belum turun agar dicegah. Sampai di sini ada gambarannya Bapak Ibu. Jadi yang bisa menolak takdir nomor doa, bukan kehati-hatian. Jadi hati-hati itu harus, tapi belum cukup, harus dilengkapi dengan apa? Doa. Dan Nabi menyebutkan berikutnya, wal bala'u yanzil, adapun bala itu akan turun dari langit, ya, akan menimpa seorang hamba. Fayatalaqahu ad-du'a, maka bala tadi akan ditemui, ya, akan ditemui oleh doa hamba ini. Faya'talijani ila yaumil qiyamah, maka dua hal tadi antara doanya hamba dengan bala yang turun itu akan bergelut, ya, mana yang lebih kuat, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Kalau doa kita kuat, ya, bisa berguna untuk mencegah bala. Tapi kalau doa kita lemah dan balanya lebih kuat, maka doa itu belum cukup untuk menolak bala. Berarti doa saja tok belum cukup, doanya harus bagaimana? Kuat. Nah, kekuatan doa dari mana Bapak Ibu? Dari keikhlasan kita dalam berdoa, keyakinan dan tawakal kita dalam berdoa, memahami makna doanya, dan kita melakukan adab-adab di dalam berdoa, dan kita menjauhi berbagai hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, sekarang setelah kita paham bahwa yang bisa mencegah bala adalah
doa. Maka ikhtiar kita berhati-hati, pakai helm, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian kita hati-hati, ya, belok kanan ritingnya kanan, belok kiri ritingnya kiri. Jangan sampai lihat emak-emak yang di sono ada di sini, belok kanan ritingnya kiri. Ibu teman kita buat nonton ibu di sana jauh, ya. Nanti kalau dimarahi malah balik marah gitu ya. Itu kalau di medsos disebut tas terkuat di bumi gimana? Bapak-bapak saja mesti kalah nih, mendingan kalah nih Pak. Kalau ketemu begitu nih. Makanya kalau kita naik mobil atau motor, depan kita ada emak-emak, kita harus hati-hati nih. Riting kanan, bener nggak di belok kanan? Jangan-jangan riting kanan beloknya kiri ya. Perbanyak doa gitu. Nah, jadi doa ini sangat penting Bapak Ibu. Setelah hati-hati, jangan lupakan doa. Nah, doa-doa yang bisa menjadi tolak bala itu sangat banyak Bapak Ibu, sangat banyak. Perlu kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berikan contoh yang pertama, doa keluar rumah. Nanti ada doa-doa yang lain, semoga waktunya mencukupi. Pertama, doa apa Bapak Ibu? Keluar rumah. Ini sangat penting. Kita keluar rumah nih Bapak Ibu, kita punya keperluan, mau sekolah, mau kuliah, mau bekerja, mau belanja, mau ke masjid, ngantar anak sekolah, keperluan apapun, jangan lupakan doa keluar rumah. Itu jadi benteng gaib, benteng yang gak kelihatan. Itu. Jadi kalau kita keluar rumah baca doa, ripun doanya Bapak Ibu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Artinya bagaimana? Bismillah, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal hanya kepada Allah. La haula, tiada daya, wala quwwata, dan tiada kekuatan, illa billah, kecuali dengan izin Allah. Monggo kita simak keutamaan doa ini. Ini sering kita remehkan. Ya, banyak yang meremehkan. Kenapa? Karena tidak tahu keutamaan doa ini. Doa ini sangat dahsyat Bapak Ibu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW menjelaskan, idza kharaja ar-rajulu min baitihi, jika seseorang keluar dari rumahnya, faqala, kemudian dia baca doa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yuqalu hina idzin, maka Allah akan perintahkan kepada malaikat yang bertugas menjaga dia untuk menyerukan 3 hal kepada dia. Nah, kita tidak mendengarnya, tapi ini ya betul-betul berlaku. 3 hal ini apa? Hudita, wa ufita, wa wuqita. Engkau telah diberi petunjuk, dan engkau telah diberi kecukupan, dan engkau telah diberi perlindungan. 3 hal: petunjuk atau hidayah, kecukupan, dan perlindungan. Sampai-sampai Bapak Ibu, kata Nabi SAW, fatatanaha lahu syayatin, para syaitan itu minggir dari hamba ini. Ya kenapa? Sudah kayak ada semacam brokade atau benteng ya, yang bangsa jin itu melihat itu, kita nggak melihat, tapi bangsa jin itu nyingkir, nggak bisa mendekat. Kalau ada syaitan lain yang nekat mendekati dia, fayaqulu lahu syaitanun akhar, maka syaitan yang lain akan mencegahnya. Kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiyah,
Bagaimana engkau bisa mengganggu dia? Dia itu sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan kecukupan, dan sudah dilindungi. Jadi kalau ada setan yang ngeyel, setan yang ini itu negur. Jadi setan saja saling mengingatkan, Pak Bu. Ya, masa kita kalah sama setan gitu? Ya. Jadi setan itu kalau ada yang mau ganggu hamba yang sudah baca doa, setan yang lain negur. Ya, aja. Maksudnya kalau bahasa kita udah cari aja korban yang lain. Percuma ganggu dia itu percuma, buang-buang energi toh. Mendingan cari korban yang lain yang belum baca doa. Jelasin oke itu. Dan ini tiga ini luar biasa. Ya, pertama petunjuk lahir dan batin. Kita tidak tersesat secara fisik, tidak tersesat jalan. Kadang Google Map menyesatkan kita sampai ya, berusuk-berusuk ke sawah. Kita akan terhindar dari Google Map yang menyesatkan. Dengan caranya Allah nanti, ya Allah berikan petunjuk. Ataupun ya dijauhkan dari kesesatan secara batin. Tidak ketemu orang-orang yang membawa pemikiran yang menyimpang. Kadang-kadang kita di jalan ketemu orang yang ngajak hal yang buruk, memberikan pemikiran yang keliru. Itu Allah lindungi kita semua dari hal itu. Kedua, kecukupan lahir dan batin. Ya, secara lahir kita tidak perlu minta-minta, tidak perlu mengemis-ngemis kepada orang lain karena Allah berikan kecukupan. Dan kecukupan batin kita hanya ya mintanya kepada Allah. Dan yang ketiga yang kita bahas ini yaitu apa? Perlindungan dari berbagai hal yang tidak kita inginkan, dari berbagai keburukan dari bangsa manusia, bangsa hewan ataupun bangsa jin. Ya, bangsa manusia begal, garong, rampok, copet dan sebagainya. Bangsa hewan berbisa, hewan yang berbahaya, ya, buaya darat dan sebagainya. Ya. Buaya darat berbahaya betul ibu. Lebih bahaya daripada kenapa? Lebih bahaya daripada buaya air nih Pak. Dan gangguan dari bangsa jin, ya, sihir dan gangguan jin lainnya, ya, insya Allah Allah lindungi. Ya, jadi jangan kita lupakan baca doa itu kemanapun ya kita keluar rumah. Jelas itu ibu. Jadi kalau lebih kita detailkan lagi, ya sebetulnya kan kita ini dilindungi oleh 4 malaikat, kanan kiri depan belakang. Itu ada 2 shift, siang dan malam, jadi total ada 8. Nah, malaikat khusus yang melindungi kita di depan dan di belakang, ya. Kalau kanan kiri itu mencatat amal, depan belakang menjaga, melindungi. Nah, kembali ke surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi, Allah Ta'ala menjelaskan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada para malaikat yang bergantian menjaga hamba itu di depan dan di belakang. Yahfazunahu min amrillah, menjaga hamba ini sesuai dengan perintah Allah. Nah, perintah Allah ini kan ada kayak semacam kayak ada apa namanya perintahnya, ya, kayak ada mode-mode perintah. Ya. Contoh misalnya kalau komandan bilang kepada prajurit laksanakan, maka prajurit kan bilang gimana Pak? Siap, laksanakan, kan begitu. Ya. Jadi yang awalnya malaikat depan belakang itu mode biasa, ya, sesuai dengan yang tertulis awalnya, oh ini hamba ini akan terkena takdir ini. Ketika baca doa bisa langsung berubah, langsung malaikat tadi mode siaga, ya, melebihi pas pampres, ya. Jadi ada bencana apa langsung dicegah sama malaikat tersebut dengan sebab apa tadi? Doa tadi.
Itu yang pertama, doa keluar rumah. Ada doa yang khusus kalau kita masuk ke tempat-tempat yang dianggap wingit, dianggap angker, dianggap berbahaya. Apa doanya Pak? Ada yang tahu? Yaitu doa yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Monggo bareng-bareng. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang sempurna dari berbagai keburukan yang Allah ciptakan. Nah ini Masya Allah, ini juga doa perlindungan. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah, baca doa tadi yang pertama, terus kita ketemu tempat-tempat yang kita anggap berbahaya, entah itu di tengah hutan atau di tengah keramaian atau di daerah konflik atau di tempat-tempat yang bisa jadi dianggap wingit, dianggap angker. Kita baca doa ini Bapak Ibu. Kita naik gunung, kita lewat kuburan, baca doa ini, insya Allah Allah akan lindungi. Keutamaan doa ini ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat wanita yang namanya Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha. Nabi SAW sabdakan, man nazala manzilan, barang siapa yang masuk ke sebuah tempat ya, atau turun di sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah wilayah atau sebuah rumah yang dianggap berbahaya, dianggap angker, dianggap wingit dan sejenisnya, faqala, kemudian membaca doa tadi. Doanya bagaimana? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, jadi kalau kita lewat tempatnya angker, baca doa niku Pak. Jangan sampai bacanya Mbak kulo Agus numpang lewat Mbak, ampun diganggu Mbak. Ting-ting. Oh Mbak jawab, yo Gus lagi laju ya. Mbak jawab, lewat niku alas kubang kangkung Mbak kulo numpang lewat. Yo hati-hati. Kita ganti yang begitu-begitu dengan doa tadi. Ya. Maka Nabi SAW menjelaskan, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada yang bisa mencelakai hamba itu sesuatu apapun, dari bangsa manusia ataupun bangsa hewan ataupun bangsa jin. Hatta yarhala, di dalam redaksi lain, hatta yartahila, sampai dia keluar, sampai dia pergi, min manzilihi dzalik, dari tempat tersebut. Nah, jadi ada dua doa yang jangan kita tinggalkan. Pertama tadi apa? Doa keluar rumah. Kedua doa tadi. Ya. Kita misalnya jalan-jalan ke Teluk Penyu, ya, khawatir bukti ganggu pasukannya Kanjeng Nyai sinten, Nyai Ronggeng atau Nyai sinten. Baca doa tadi. Mau mancing nih Pak, sing bobine mancing di Nusa Kambangan, mbok jirene akeh demite, orang anak demit. Baca doa tadi demite bubar kabeh. Jelas sih Bapak Ibu. Nah, jadi jangan takut kepada makhluk-makhluk yang dianggap mengganggu. Takutnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lain ya. Terutama kalau kita Bapak Ibu melihat zikir pagi dan sore. Bapak Ibu ngertos ada zikir pagi dan sore ini, itu kan ada rangkaiannya banyak. Kalau di dalam kitab Hisnul Muslim ada sekitar 24 ya, rangkaian zikir itu pagi dan sore. Dan itu banyak sekali doa-doa perlindungan. Di antaranya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Itu doa perlindungan.
Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ini doa perlindungan juga. Ya, kalau kita jelaskan satu persatu itu nggak akan selesai. Ada yang tadi yang awalnya Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau keselamatan dan kesehatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau keselamatan dan kesehatan untuk agamaku, untuk duniaku, untuk ahli keluargaku, dan untuk hartaku. Kemudian dilengkapi lagi, ini luar biasa lengkap. Ya Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, ya jadikanlah ketakutanku menjadi rasa aman. Ya Allah, tutuplah auratku dan jadikanlah ketakutanku menjadi rasa aman. Allahumma hafadni, ya Allah jagalah aku min baini yadayya, dari arah depanku, wa min khalfi, dari arah belakangku, wa an yamini, dari arah kananku, wa an shimali, dari arah kiriku, wa min fawqi, dan dijaga dari arah atasku, wa a'udzu bika an ughtala min tahti, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah agar aku tidak digelincirkan dari arah bawahku. Ini luar biasa Pak, benteng dari segala arah. Jin itu mau ganggu bingung Pak. Ya, kalau ada orang terkena gangguan jin, ruqyah mandiri dengan doa-doa tadi, Masya Allah luar biasa Pak. Jinnya mau ganggu tuh bingung. Ganggu dari depan dijaga, dari belakang dijaga, kanan kiri dijaga, dari atas bawah dijaga semua. Jelasin Bapak Ibu. Nah, saya tutup dengan sebelum nanti ada yang jawab mungkin ini satu doa lagi ya, yang ini juga luar biasa. Doa yang diajarkan oleh Nabi yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Sudah ada yang hafal doa ini Pak? Coba bareng-bareng. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita ulang sampai 3 kali karena sunnahnya dibaca 3 kali, pagi dan sore. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sudah hafal? Belum. Nanti saya share ya lewat Pak Taufik ngomong gini, biar di share ke jamaah ya. Dan itu ada semua ya, masih bisa di share di grup apa, itu bagian dari zikir pagi dan sore ya. Itu banyak sekali doa-doa perlindungan. Nah, ini salah satunya yang artinya dengan menyebut nama Allah ya. Jika nama Allah disebut, maka tidak ada sesuatu apapun dan makhluk apapun yang bisa mencelakai hamba itu, entah itu makhluk di bumi ataupun makhluk di langit. Dialah Allah yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Ini dibaca berapa kali? 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari. Ini dahsyat sekali Pak, dahsyat sekali. Jadi kalau bisa kita jangan tinggalkan doa-doa ini. Ini jadi tolak bala yang luar biasa. Nah, keutamaannya ya, di dalam hadis
riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lain-lain, ya, dari sahabat Utsman ibn Affan, ya, Nabi SAW menjelaskan, ya, bahwa kalau ada seorang hamba baca doa ini, ya, pagi hari 3 kali, Nabi menjelaskan lam tusibuhu faj'atu bala'in hatta yumsi, maka tidak ada faj'atu bala. Faj'atu bala itu apa? Bala atau bencana yang datang tiba-tiba, kecelakaan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, begal, segala macam. Itu tidak ada yang bisa mencelakai itu, bala apapun yang akan datang tiba-tiba yang tidak diduga sampai sore hari, ya. Dan kalau dibaca sore hari 3 kali, lam tusibu faj'atu bala'in, ya, hatta yusbiha. Kalau dibaca 3 kali sore hari, tidak ada tadi bala atau bencana yang datang tiba-tiba sampai pagi, ya. Jelas Bapak Ibu. Nah, doa itu betul. Jadi kalau kalian ragu tentang tanganku, itu bukan salah doanya, salahku sendiri. Nah, Aban bin Utsman cerita, semenjak dia mendengar hadis ini dari ayahnya, sahabat ayahnya Utsman bin Affan, maka aku selalu baca doa itu setiap hari pagi dan sore 3 kali, setiap hari. Dan selama baca doa ini tidak pernah terkena apa-apa. Tidak ketabrak, tidak ketubruk, tidak kepaduk, tidak jatuh, tidak apa-apa. Selama sekian tahun, puluhan tahun. Nah, suatu hari, ya, Aban bin Utsman cerita, suatu hari ada kejadian, dia tidak menyebut kejadian apa. Yang jelas kejadian itu menjadikan dia marah. Ketika marah hari itu, dia lupa nggak baca doa ini. Akhirnya terjadilah kecelakaan yang menjadikan tangannya cacat. Nah, jadi selama baca doa tadi puluhan tahun nggak pernah kena apa-apa. Jelas Bapak Ibu. Kemudian kisah yang kedua, ini kisah yang sebagai penutup. Bapak Ibu pernah dengar tafsir Al-Qurtubi? Pernah dengar ini? Judul kitab tafsir Al-Qurtubi, ya. Judulnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Penulisnya terkenal namanya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi juga punya kisah tentang doa ini. Jadi semenjak beliau mendengar hadis tentang ini, beliau amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tiap hari, selama puluhan tahun, nggak pernah terjadi apa-apa, nggak pernah luka, nggak pernah kecelakaan, nggak pernah apa-apa. Suatu ketika beliau datang ke kota Madinah, malam hari tersengat kalajengking. Beliau kaget loh. Selama puluhan tahun nggak pernah apa-apa kok tersengat kalajengking. Beliau merasa, ini ada apa ya, kok bisa kena. Beliau ingat-ingat, oh ternyata sore itu belum baca doa tadi. Akhirnya bagaimana? Tersengat kalajengking, terjadilah apa yang terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini segelintir kisah ya dari kisah-kisah para ulama terdahulu, bagaimana mereka mengamalkan doa-doa harian tadi yang menjadi tolak bala, dan selalu Allah lindungi. Ketika tadi perlindungan tadi lupa, ada celah, akhirnya bala itu datang. Nah, maka gangguan jin juga demikian Bapak Ibu. Kalau kita baca doa-doa tadi, jin itu nggak bisa masuk, nggak bisa ganggu. Tapi kalau kita lupa, lengah, buat jinnya bagaimana? Ganggu. Nah, jelasin Bapak Ibu. Jadi intinya takdir itu bisa berubah, bukan Bapak Ibu? Bisa. Di antara yang bisa merubah takdir nopo? Doa. Itu doa-doa tolak bala. Nah, tadi ada doa apa saja? Doa keluar rumah, doa lewat tempat yang angker, dan doa-doa perlindungan di zikir pagi dan sore, termasuk doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Monggo kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dari berbagai bala
yang tidak kita inginkan. Allahumma amin. Langsung ditutup. Mau menurut pertanyaan? Tanya. Satu nih. Satu aja. Iya, monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, pengertian takdir. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum juga disebut takdir. Terus perbedaan takdir dan nasib itu apa? Itu aja Pak Ustadz. Jadi langsung dijawab. Takdir itu ya, jadi takdir kan secara bahasa qaddara yuqaddiru takdiron. Jadi takdir itu segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan di alam semesta ini. Ya, segala sesuatu yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Entah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, ya, yang sudah terjadi itu juga bagian dari takdir Allah. Ataupun yang sedang terjadi sekarang ini itu juga bagian dari takdir Allah. Ataupun yang belum terjadi, ya, yang nantinya akan terjadi itu juga bagian dari takdir Allah. Jadi Allah mengetahui itu semua, karena ilmu Allah itu meliputi alima makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun idza kana kaifa sayakun. Ilmu Allah itu meliputi segala hal yang sudah terjadi di masa lalu, atau yang sedang terjadi di masa sekarang, atau yang akan terjadi di masa mendatang, dan segala sesuatu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi, bagaimana akan terjadi. Paham betul? Contoh misalnya sekarang ini, yang poin terakhir, sesuatu yang tidak terjadi, jika terjadi bagaimana terjadinya. Ini sekarang hujan apa terang? Terang. Sekarang terang ya. Berarti saat ini Allah mentakdirkan Gunung Simping, perumahan Puri ini terang atau hujan? Terang. Itu bagian dari takdir Allah. Seandainya Allah Ta'ala mentakdirkan hujan, kan itu tidak terjadi. Seandainya Allah mentakdirkan hujan terjadi, Allah Maha tahu bagaimana akan terjadi. Berapa juta tetes yang akan turun, berapa ribu kubik yang akan turun. Hujan itu akan mengalir kemana saja, membasahi apa saja, meresap kemana saja, menumbuhkan apa saja. Itu Allah Maha tahu. Jelas ya Pak? Dan itu semua bagian dari takdir Allah yang ada di alam semesta ini. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang terlepas dari takdir Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah takdir Allah. Jadi tidak ada istilah dilalah. Dilalah ketemu. Dilalah ketemu di Mekah misalnya, tetanggaan, orang ngerti mangkat bareng, ya. Ternyata ketemu nang kana. Dilalah apa qadarullah? Yang betul qadarullah. Qadarullah itu artinya itu bagian dari takdir Allah, bukan dilalah. Mungkin aslinya qadarullah tapi ila Jawa angel maksudnya dilalah. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang dilalah. Semuanya adalah qadarullah. Ini contoh Ustaz Yasri berhalangan. Pas qadarullah saya kosong, ini bisa kesini, ketemu jenengan. Kalau Allah nggak takdirkan nggak bakal ketemu. Gimana? Sering misalnya Pak Taufik nanya, Ustaz kosong buatan ada, nggak bisa ketemu. Dan sebaliknya pas saya kosong di sini sudah ada jaga, kan begitu. Nah itu salah satu contoh. Semua itu sudah takdir Allah. Jodoh kita siapa, rezeki kita apa, itu semua sudah takdir Allah. Jelas ya Pak? Satu lagi tadi apa ini? Nasib. Takdir dan nasib. Nasib itu kan bahasa Jawa ya, tapi aslinya dari bahasa Arab. Nasibun, nasib itu adalah bagian dia, itu nasib. Nasibuhu kada, bagian dia sekian. Nah ini dalam, kalau orang Jawa bilang lah wis nasib, dasar nasib. Nah sebetulnya nasib itu juga bagian dari takdir Allah. Apapun nasib manusia itu adalah bagian dari takdir Allah.
Dan satu poin penting terkait kata atau istilah nasib, seringkali masyarakat kita mengeluh terhadap takdir dengan kata nasib. Dasar nasib, ya, aduh nasib gue apes banget nih hari ini. Nah, mimpi apa gue dapat nasib begini. Nah, jadi kita tidak boleh mencela takdir, karena kalau mencela takdir berarti mencela yang mengatur takdir siapa? Allah Ta'ala. Jadi nanti terhadap takdir itu kan ada dua. Kalau takdir yang baik kita bersyukur, kalau takdir yang kurang baik kita bersabar. Ini sabar dan istighfar. Jadi dua lagi, sabar, syukur, sabar itu selalu ada dalam kehidupan kita. Insya Allah nggak ada orang yang stres apalagi bunuh diri, nggak ada. Ya, karena kita paham betul tentang takdir. Jelas sih Bapak Ibu? Ya. Mungkin cukup dulu. Gitu. Mungkin sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngapunten jika ada tutur kata yang kurang berkenan, monggo kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin yang insya Allah dirahmati Allah, berikut ini adalah jadwal kajian rutin Masjid Al-Furqon dan Puri berbagi sedekah sayur dan lauk yang insya Allah akan kami adakan setiap hari Rabu. Jazakumullah khairan katsiro, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.